Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi kami yang berjudul Haji dan Umroh. Yang beranggota saya Alvina Santi dan rekan-rekan saya yaitu Amelia Indra Arsanti dan Rena Pramayani. Baiklah, yang pertama yaitu membahas tentang haji. Pengertian haji. Haji berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hajj, yang berarti datang atau berkunjung. Dalam Islam, maknanya melakukan ibadah haji, yaitu datang ke Baitullah dan melakukan ibadah-ibadah tertentu di sana. Dimulai dari berpakaian ihram, lalu bertawaf ataupun berdiam di tawaf. Dilanjutkan dengan melontar jumroh di Mina, tawaf, kemudian syai, dan diakhiri dengan mencukur rambut ataupun tahallul. Hukum haji itu adalah fardu ain bagi orang-orang yang mampu. Jadi apabila seorang muslim dia yang sudah mampu untuk berhaji, maka hendaknya wajib untuk melakukan haji. Seperti dalam firman Allah yang bunyinya, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha 'aliyyun 'alamin." Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya ataupun tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Adapun dalil sunnahnya, yaitu yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu yang pertama, bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah rukun dari Islam. Jadi Islam itu mempunyai rukun. Yang selanjutnya ada syarat wajib haji. Itu apa aja? Ada Islam yang pertama, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang kelima mampu. Apabila di salah satu 5 persyaratan ini tidak memenuhinya, maka dia gugur dalam melaksanakan haji. Yang selanjutnya ada rukun haji. Rukun haji itu adalah sebagian amalan ataupun perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang pada saat ia sedang melaksanakan ibadah haji. Menurut 4 mazhab yang telah biasanya yang terkenal di dalam dunia ini, yaitu apabila menurut mazhab Imam Hanafi, rukun haji itu terdiri dari yang pertama wukuf di Arafah, yang kedua tawaf ifadah. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Hambali itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama ihram, tawaf ifadah, yang keempat yaitu wukuf di Arafah. Sedangkan menurut Imam mazhab Syafi'i ini yang biasanya digunakan banyak di dalam Indonesia yang menggunakan mazhab Syafi'i, maksudnya begitu, yaitu ada 6, yaitu yang pertama ihram, yaitu berpakaian ihram dan niat ihram dan haji. Yang kedua wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga ada tawaf, yaitu tawaf untuk haji ataupun tawaf ifadah. Yang keempat syai, yaitu lari-larian kecil antara Safa ke Marwah. Yang kelima tahallul, yaitu cukur atau menggunting sedikit rambutnya itu. Dan yang keenam tertib. Yang selanjutnya ada wajib haji. Wajib haji itu seperti sesuatu yang harus dikerjakan, tapi sahnya haji tidak tergantung atasnya, karena dapat diganti dengan dam ataupun denda. Yang pertama ihram di Mikot, yang kedua bermalam di Muzdalifah sesudah wukuf, dan yang ketiga bermalam di Mina selama 2 hari atau 3 malam pada hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang keempat melempar jumroh Aqabah 7 kali dengan batu pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang kelima melempar jumroh ketiga-tiganya, yaitu jumroh ula, wusha, dan Aqabah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah dan melemparkannya 7 kali tiap jumroh. Yang keenam meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan karena ihram. Adapun perbedaan tersebut antara lain seperti menurut mazhab-mazhab itu tadi. Yang pertama mazhab Syafi'i terdiri dari ihram, mikot, ihram dari mikot, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina, dan tawaf wada. Imam Hanafi, syai terdiri dari wukuf,
di Muzdalifah, melontarkan jumroh, mencukur rambut, dan tawaf wada. 3 itu ada mazhab Maliki yang terdiri dari haji ifrad, ihram, dan mikot, membaca talbiyah, tawaf udum, maki di Muzdalifah, melontar jamarot, mencukur rambut, salat tawaf, mabit di Mina, dan al-jam'u Arafah dan Muzdalifah. Yang keempat ada mazhab Hambali terdiri dari ihram, dari mikot, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh, terdiri dari mabit di Mina, tawaf wada, wukuf di Arafah, dan mencukur rambut. Jadi setiap mazhab itu memiliki perbedaan masing-masing dalam melaksanakan haji. Yang selanjutnya ada sunnah haji. Sunnah haji maksudnya itu tuh jenis amalan ibadah yang dapat menambah pahala bila dikerjakan. Yaitu apa aja? Yaitu yang pertama ada ifrad, yang kedua membaca talbiyah, yang ketiga tawaf kudum, yang keempat sholat sunnah ihram 2 rakaat sesudah selesai wukuf, yang kelima bermalam di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah, dan yang keenam tawaf wada. Haji juga memiliki macam-macam yang merupakan pendapat sebagian besar ulama bahwa haji itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama haji tamatu, yaitu melakukan amalan-amalan umroh terlebih dahulu dan setelah selesai baru melakukan amalan haji. Yang kedua ada haji ifrad, yaitu melakukan haji terlebih dahulu dan setelah selesai dari amalan haji ia melakukan ihram untuk umroh dan melakukan amalan-amalan umroh. Jadi kalau haji ifrad dia terbaliknya dari haji tamatu, karena dia mendahului hajinya terlebih dahulu, habis itu baru ihram untuk umrohnya. Yang ketiga ada haji qiron, yaitu melaksanakan ihram untuk haji dan umroh secara bersamaan. Jadi dia melaksanakan ihram dan haji dan umroh secara bersamaan. Ketiga jenis haji di atas merupakan kesepakatan para ulama mazhab, namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa haji qiron dan ifrad adalah satu, tidak ada bedanya. Karena menurut mereka tidak boleh mencampur adukan antara 2 ihram haji dan umroh. Mereka juga tidak membolehkan melaksanakan haji dan umroh dengan satu niat dengan satu waktu. Cukup sekian materi ataupun presentasi yang saya sampaikan. Maka selanjutnya akan disampaikan oleh teman rekan-rekan saya, yaitu Amelia Indra Arsanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Indra Arsanti, NPM 19111100015. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Alvina Santi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dam. Sebenarnya apa sih itu dam? Jadi, dam bisa juga disebut dengan denda. Lalu apa saja macam-macam dari dam? Di sini ada 6 macam-macam dari dam. Yang pertama, menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban dan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Jika tidak sanggup, maka bisa diganti dengan puasa 10 hari. Nah, denda ini diberikan kepada yang pertama, melaksanakan haji secara tamatu, kemudian melaksanakan haji secara qiron, kemudian mulai ihram tidak dari mikot, kemudian tidak bermalam di Muzdalifah, kemudian tidak bermalam di Mina, kemudian tidak melempar jumroh. Nah, jenis yang kedua, menyembelih seekor kambing untuk disedekahkan. Jika tidak sanggup, bisa diganti dengan puasa 3 hari. Jika masih belum sanggup, maka bisa memberi makan 3 sok atau kira-kira 7 kg. Nah, denda ini diberikan kepada yang memakai pakaian yang berjahit, kemudian memotong kuku, kemudian mencukur rambut, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian yang bersentuhan dengan perempuan secara syahwat, kemudian bersetubuh sesudah tahalul awal. Nah, jenis yang ketiga yaitu menyembelih seekor unta. Jika tidak sanggup, maka bisa diganti dengan menyembelih seekor sapi. Jika masih belum sanggup, bisa diganti dengan 7 ekor kambing. Nah, denda ini diberikan kepada yang bersetubuh sesudah tahalul awal. Kemudian, yang keempat, barang siapa yang membunuh hewan buruan di tanah haram, maka wajib yang pertama, menyembelih hewan yang serupa atau hampir serupa dengan hewan yang terbunuh. Kemudian yang kedua, bisa memberi makan kepada fakir miskin seharga hewan yang terbunuh tersebut.
Nah, kemudian jenis yang kelima, barang siapa yang memotong kayu di tanah haram, maka wajib. Jika kayu itu besar, maka harus menyembelih unta atau sapi. Jika kayu itu kecil, maka wajib menyembelih kambing. Nah, jenis yang terakhir, apabila barang siapa yang terhalang perjalanannya ketika haji, sehingga ia tidak bisa melaksanakan haji dan umrohnya, maka ia boleh tahallul dengan menyembelih seekor kambing. Lalu, di mana kita harus membayar dam atau denda itu? Yang pertama, denda yang berupa menyembelih hewan atau memberi makan, biasanya itu dibayarkan di tanah haram. Terus yang kedua, denda yang berupa puasa, itu bisa dibayarkan di mana saja, kecuali waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, denda yang berupa menyembelih seekor kambing karena terhalang, maka ia wajib membayarkan di tempat ia terhalang itu. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu hikmah pelaksanaan haji. Yang pertama, ibadah haji dan umroh merupakan amalan yang paling baik, karena ibadah haji dan umroh merupakan salah satu amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah haji dan umroh sebagai pelebur dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, ibadah haji dan umroh bisa menghilangkan kefakiran atau kemiskinan. Kemudian yang keempat, ibadah haji dan umroh itu sebagai jalan dalam meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kemudian yang kelima, sekembalinya perjalanan dari ibadah haji dan umroh ini, kita itu bagaikan bayi yang baru lahir. Artinya, kita bersih dari dosa-dosa. Masya Allah. Baik teman-teman, kita tadi sudah belajar tentang haji. Selanjutnya, kita juga akan mengulas dan menjelaskan tentang umroh. Jadi, pengertian umroh. Umroh berasal dari bahasa Arab tentunya, yaitu i'timaroh, yang bermakna ziarah atau bepergian. Jadi, secara terminologi, umroh merupakan bepergian menuju Baitullah untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah teman-teman, kemudian berarti haji sama umroh ini ada perbedaan apa enggak? Tentunya ada. Apa perbedaannya? Kalau umroh itu bisa dilaksanakan sewaktu-waktu, bisa setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Dan kalau umroh itu hanya dilaksanakan di Mekah saja. Kemudian jika haji itu dilaksanakan pada beberapa waktu saja, seperti 8 Zulhijjah hingga 12 Zulhijjah. Kemudian bisa dilaksanakan sampai ke luar kota. Teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas tentang dalil disyariatkannya umroh. Jadi, ternyata banyak dalil-dalil tentang yang menjelaskan tentang umroh. Jadi, teman-teman, kita bisa lihat di dalam Al-Quran juga di dalam hadis. Di dalam Al-Quran kita bisa membuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Kemudian di dalam hadis itu terdapat riwayat-riwayat Ibnu Majah dan riwayat Bukhari. Teman-teman, yang selanjutnya yaitu tentang hukum umroh. Di sini ada dua arus tentang pendapat hukum umroh. Jadi, pendapat yang pertama yaitu sunnah mu'akkodah. Nah, pendapat ini menurut Ibnu Mas'ud, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan lain-lainnya. Nah, mereka ini didasarkan atas sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, mereka bertanya kepada Rasul, apakah ia wajib atau tidak ya Rasul? Akhirnya Rasul menjawab, tidak. Namun, jika kalian umroh, maka itu lebih baik. Nah, pendapat yang kedua yaitu wajib, terutama bagi orang-orang yang diwajibkan untuk berhaji. Pendapat ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Nah, pendapat ini juga merupakan mayoritas kalangan ulama dan sahabat lainnya. Dan mereka bersepakat bahwa hanya sekali seumur hidup, sebagaimana halnya dengan haji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rena Pramayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Pramayani dengan NPM 19111003886.
Nah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu syarat umroh. Nah, secara umum, syarat-syarat haji dan umroh adalah sama, yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan istita'ah atau mampu. Selanjutnya, rukun umroh. Rukun dalam ibadah umroh dibagi menjadi 4 bagian, yang mana tidak sah bila rukun-rukun umroh tersebut tidak dikerjakan. Nah, rukun umroh antara lain, yang pertama ada ihram. Bagi orang yang hendak beribadah umroh, maka ia wajib melakukan ihram, karena hal tersebut bagian dari rukun umroh. Dalam ihram ada 3 hal yang wajib dilakukan, yaitu niat, talbiyah, dan memakai pakaian ihram. Yang kedua, tawaf. Tawaf merupakan salah satu dari rukun umroh yang wajib dilaksanakan. Adapun mengenai pembagiannya, ulama membagi menjadi 3 bagian, yaitu tawaf qudum, tawaf ziarah, tawaf wada. Selanjutnya, yang ketiga ada sa'i. Ulama sepakat bahwa sa'i dilakukan setelah tawaf. Orang yang melakukan sa'i sebelum tawaf, maka ia harus mengulangi lagi, atau ia harus bertawaf kemudian melakukan sa'i. Terdapat hal-hal yang disunahkan bagi orang yang sedang melakukan sa'i, antara lain disunahkan menaiki bukit Safa dan Marwah serta berdoa di atas kedua bukit tersebut, melambaikan tangan ke Hajar Aswad, minum air Zam-Zam, menuangkan sebagian air ke tubuh, keluar dari pintu yang tidak berhadapan dengan Hajar Aswad, naik ke bukit Safa, menghadap Ruknul Iraqi, berhenti lama di Safa, dan bertakbir kepada Allah sebanyak 7 kali. Nah, yang keempat, tahallul. Menurut pendapat Imamiyah, kalau orang yang melakukan umroh tamatu telah selesai bersa'i, ia harus menggunting rambutnya, namun tidak boleh mencukurnya. Bila ia telah memotongnya, maka apa yang diharamkan baginya telah menjadi halal. Tapi kalau telah mencukurnya, maka ia harus membayar kifarah berupa seekor kambing. Tapi kalau berumroh mufrodah, maka ia boleh memilih antara menggunting atau mencukur, baik ia mengeluarkan kurban atau tidak. Selanjutnya, sunnah umroh. Nah, yang pertama, membaca talbiyah. Membaca dengan suara yang keras bagi laki-laki, terkecuali perempuan, hendaknya diucapkan sekedar terdengar oleh telinganya sendiri. Yang kedua, membaca doa setelah membaca talbiyah. Berdoa meminta keridhaan Allah dan supaya diberi surga, dan minta perlindungan kepadanya dari siksa api neraka. Yang ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. Dimulai dari putaran pertama dengan hamdalah dan puji-pujian terhadapnya. Kemudian salawat kepada Nabi, kemudian doa, didahului doa kebaikan bagi agama sebelum kebaikan dunia diiringi kehadiran hati. Yang keempat, sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Sholat sunnah tawaf dapat dilakukan di mana saja di tanah haram, tetapi sedapat mungkin sholat sunnah tawaf ini dilakukan di belakang makom Ibrahim. Nah, selanjutnya macam-macam umroh. Umroh terbagi menjadi 2 bagian umum, yaitu umroh tamatu dan umroh mufrodah. Umroh mufrodah ialah umroh yang tidak berkaitan dengan ibadah haji. Jenis umroh ini dapat dikerjakan oleh siapa saja, asalkan ada niat dan kemampuan untuk menunaikannya serta dengan waktu yang tidak terikat. Sedangkan umroh tamatu ialah umroh yang berkaitan dengan ibadah haji. Jenis umroh ini dilaksanakan terlebih dahulu, lalu dapat dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya, tata cara pelaksanaan umroh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan mandi sunnah untuk berikhram. Yang kedua, memakai pakaian ihram bagi jamaah laki-laki, yaitu 2 helai kain ihram yang gunanya sama seperti sarung dan juga penutup pundak. Sedangkan untuk jamaah perempuan harus memakai pakaian yang telah disyariatkan guna menutupi aurat atau seluruh tubuhnya. Namun perlu diingat
para jamaah wanita tidak dibenarkan untuk memakai cadar atau niqab. Nah, serta tidak diperbolehkan menggunakan sarung tangan. Yang ketiga, melakukan ihram dari miqat untuk umroh. Yang keempat, dalam berihram tidak terdapat salat khusus. Akan tetapi, jika ihram bertepatan dengan waktu salat wajib, maka jamaah tersebut dianjurkan untuk salat terlebih dahulu. Kelima, setelah selesai melafazkan talbiyah umroh, para jamaah kemudian dianjurkan untuk selalu membaca dan memperbanyak talbiyah hingga tiba di kawasan Mekah. Selanjutnya, saat hendak melakukan tawaf umroh sebanyak 7 putaran, yang mana dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad, lalu berakhir di Hajar Aswad pula. 7. Jika selesai melakukan tawaf, ia lalu menutup kedua pundaknya, kemudian menuju ke makam Nabi Ibrahim. Yang ke-8, menunaikan salat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim. Ke-9, jika sudah selesai menunaikan salat, jamaah disunahkan untuk minum air zam-zam. Ke-10, lalu jamaah akan menuju ke Bukit Safa untuk menunaikan sa'i umroh sebanyak 7 kali bolak-balik, yaitu dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan juga sebaliknya, hingga sa'i berakhir di Bukit Marwah. 11. Setelah melakukan sa'i, Anda harus menunaikan tahallul, yaitu dengan cara bercukur rambut. Untuk jamaah laki-laki dianjurkan untuk cukur gundul rambutnya, sedangkan jamaah wanita hanya perlu memotong rambutnya sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Lalu yang ke-12, usai bertahalul, maka berakhirlah serangkaian pelaksanaan ibadah umroh. Tujuan dilakukannya tahallul ialah untuk menghalalkan atau membebaskan diri dari segala bentuk larangan saat dalam keadaan ihram. Hikmah pelaksanaan haji. Yang pertama, begitu juga dengan ibadah umroh. Apabila kita melaksanakan ibadah umroh, maka dosa-dosa yang telah kita perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa ibadah haji dan umroh bisa menghilangkan kekafiran atau kemiskinan dan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yang ketiga, apabila kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, itu artinya kita telah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tamunya. Allah, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.